Program Rumah DP 0 Rupiah warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menuai polemik. Kekinian terungkap rumah yang sejatinya disasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah justru difungsikan untuk bisnis indekos. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, program Rumah DP 0 Rupiah tersebut memang sejak awal sudah tidak realistis dan tidak jelas konsepnya. Berbagai persoalan timbul sejak dimulainya program. Dari tersangkut kasus korupsi pengadaan lahan, kemudian komunikasi dan sosialisasi dari Pemprov DKI yang tak efektif sehingga kurang laku, proses yang terlalu birokrasi membuat rumit masyarakat, luas rumah yang tidak sesuai ekspektasi, penganggaran, regulasi, dan sebagainya. Ini kan proyek janji politik yang dijalankan dengan konsep yang tidak matang dan sangat tidak jelas. Dengan semakin banyaknya fakta terungkap, kan jadi semakin menganga. Semakin terbuka semuanya bahwa ini program yang berantakan, kata Trubus saat dihubungi Forum Keadilan Jumat 23 Juni 2023. Sebab informasi yang didapatnya selain banyak dikomersilkan sebagai kos-kosan, rumah DP 0 Rupiah juga ada yang dijadikan lokasi bisnis prostitusi. Beralih fungsinya rumah tersebut, kata Trubus, tak lepas dari ketidak tepat sasarannya program tersebut. Sejatinya program itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Seperti yang termaktub pada pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 14 tahun 2020. Namun pada praktiknya konsep awal kian melenceng. Sangat tidak tepat sasaran karena yang dapat banyaknya bukan masyarakat berpenghasilan rendah, tapi justru banyak oknum bermain di sana, kata dia. Banyaknya alih fungsi rumah program DP 0 Rupiah tersebut juga tak lepas dari kendornya pengawasan dari Pemprov DKI terhadap program berjalan. Sebab apabila pengawasan berjalan baik, alih fungsi rumah yang menyalahi aturan takkan terjadi, kecuali ada kesepakatan di bawah meja antara oknum Pemprov dengan pemilik rumah. Fungsi pengawasannya bagaimana? Kan memang programnya tidak jelas, sehingga pelaksanaannya juga tentu berantakan, katanya. Kriteria penerima manfaat program tersebut awalnya adalah masyarakat dengan gaji maksimal 7 juta rupiah. Namun kemudian berubah, batasan penghasilan tertinggi menjadi 14,8 juta rupiah. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur nomor 588 tahun 2020. Naiknya angka tersebut menurut Pemprov DKI akan memperluas penerima manfaat program, sebab masyarakat berpenghasilan 14,8 juta dianggap merupakan pekerja yang juga membutuhkan hunian di DKI Jakarta. Belakangan dengan naiknya angka batas penghasilan tetap itu membuat kepemilikan rumah tak lagi bagi mereka yang betul-betul membutuhkan hunian. Banyaknya rumah yang beralih fungsi mempertontonkan proses awal seleksi pemilik hunian yang tak tepat sasaran. Hunian DP 0 Rupiah kini menjadi objek investasi. Program rumah DP 0 Rupiah di mata Trubus selain disebut produk gagal, juga sebagai bentuk pemborosan anggaran. Kendati pendanaan untuk program hunian DP 0 Rupiah berasal dari pihak eksternal, namun Pemprov DKI menyediakan dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah atau FPPR. Dana FPPR yang ditempatkan di dokumen pelaksana anggaran atau DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD DKI Jakarta merupakan investasi non-permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan. Pemprov DKI menyebut FPPR yang sudah dikelola oleh Badan Layanan Umum Unit Pengelola Dana Perumahan atau UPDP sebesar 550 miliar rupiah, sedangkan usulan dana FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar 176 miliar. Dengan menggunakan dana FPPR tersebut, Pemprov DKI membayar lunas rumah kepada pihak pengembang, kemudian masyarakat mencicil kepada Pemprov melalui Bank DKI. Sejauh ini lanjut Trubus sudah banyak laporan dari masyarakat terkait program DP 0 Rupiah ke penegak hukum. Namun menurutnya laporan-laporan itu menguap begitu saja. Sebab penegak hukum tak ubahnya bak macan ompong ketika berhadapan dengan Pemprov DKI. Banyak laporan masuk tapi tidak ada yang diproses. Para penegak hukum itu tidak berani memproses kalau untuk urusan DKI. Sama saja KPK juga jadi macan ompong itu kalau urusan DKI, tandasnya. Mengingat banyaknya persoalan terkait program tersebut, menurut Trubus, sebaiknya Pemprov mengevaluasi dan mempertimbangkan keberlanjutan program. Trubus justru menyarankan program rumah DP 0% tersebut selain diubah namanya, tetapi konsepnya pun dirubah dan dibongkar habis. Mesti dirubah itu konsepnya, dirubah namanya, dijadikan saja rumah susun, jelas ada biaya sewanya, kata dia. Tapi tinggal berani atau tidak Heru Budi mengubah itu, karena pasti banyak yang berontak, lanjut Trubus. Diketahui PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah mengubah nomenklatur atau tata nama menjadi hunian terjangkau milik.
Pelaksana tugas atau Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistiandingrum mengatakan perubahan nama ini mempertegas program tersebut tak hanya menalangi uang muka saja, melainkan keseluruhan pembiayaan satu unit hunian. Tidak hanya berupa kredit DP sebesar 20%, namun dapat diberikan kredit full payment sebesar 100%, bebernya. Retno meyakini program ini bakal memudahkan masyarakat memperoleh hunian, terutama masyarakat berpenghasilan menengah. Sebelumnya diberitakan beredar video yang memperlihatkan unit rumah DP 0 rupiah di Menara Samawa, Pondok Lapa, Jakarta Timur disewakan sebagai indekos. Menyikapi video viral tersebut, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa rumah DP 0 rupiah dilarang disewakan. Heru juga mengatakan pihaknya akan menelusuri kembali aturan peruntukan rumah DP 0 rupiah dan menertibkan segala tindakan yang terindikasi menyalahi aturan rumah DP 0 rupiah.